Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 212. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 212 berjudul Amado Defection. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah pembelotan Amado. Anime Boruto episode 212 rilis hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 212 pertama kali diterbitkan di majalah Animake. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah sebagai salah satu anggota utama Kara, Amado mengelola divisi riset dan pengembangan teknik mereka sendiri. Namun Amado telah mengambil Shikadai sebagai sandera dan telah datang ke desa Konohagakure untuk mencari Suaka. Sebagai jaminan untuk menjadi pengungsi, Amado setuju untuk memberikan beberapa informasi yang dia ketahui tentang Kara. Karena Amado adalah musuh yang tidak dapat dipercaya dan karena nyawa Shikadai dipertaruhkan, Hokage ke-7 secara pribadi bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengannya. Sementara itu, di tempat persembunyian Kara, Kashinkoji dan Jigen saling berhadapan. Mereka berdua merenungkan hal-hal dan mencoba untuk mencari tahu niat sebenarnya masing-masing. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 212 yang diterbitkan di majalah Animake. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 212 mengadaptasi manga Boruto chapter 43 akhir, chapter 44, dan chapter 45. Karena isi ceritanya sama dengan manga Boruto chapter tersebut. Sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 212 berdasarkan manga Boruto chapter 43 akhir, chapter 44, dan chapter 45. Cerita dibuka dengan Kashinkoji yang sudah berada di markas Kara dan bertemu dengan Amado. Amado mengatakan kepada Kashinkoji bahwa Jigen sedang mengisi kekuatan di belakang. Dia bahkan belum menembus 10%. Kashinkoji mengatakan, begitu ya, bagaimana dengan si Boro dan Code? Amado mengatakan, mereka berdua keluar. Boro menjaga Hokage, sementara Code sedang bersama dengan Jubi. Kashinkoji mengatakan, bagus. Amado menanyakan kepada Kashinkoji, kau akan melakukannya? Kashinkoji menjawab, ya, aku akan menghabisinya. Kashinkoji berniat menghabisi Jigen dan mengatakannya kepada Amado. Ini adalah kesempatan yang bagus, karena Jigen sedang memulihkan kekuatannya, sementara Boro dan Code sedang keluar. Kemudian waktu pun berlalu. Masih di markas Kara, Amado sedang bersama dengan Kashinkoji. Amado berganti pakaian dan membawa peralatannya di dalam sebuah wadah. Amado mengatakan kepada Kashinkoji, maaf membuat menunggu lama. Semuanya sudah siap. Kashinkoji mengatakan, cuma itu saja, tidak banyak. Amado mengatakan, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital. Pekerjaan itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan mereka. Kashinkoji mengatakan, bagus sekali. Kashinkoji lalu menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Kata Kuchiyose Kashinkoji pun muncul dan membuka mulutnya. Amado hanya diam. Kashinkoji mengatakan kepada Amado, memang milikmu, tapi kalau bisa jangan pakai asap. Amado mengatakan, makasih nasihatnya. Kashinkoji menyuruh Amado untuk tidak merokok selama berada di dalam mulut kata Kuchiyose-nya. Saat Amado naik ke mulut kata Kuchiyose Kashinkoji, Delta datang dan mengatakan, apa yang kalian orang tua lakukan? Kau pikir mau pergi kemana, Amado? Dan tanpa izin dari Jigen. Kashinkoji lalu turun dari kata Kuchiyose-nya dan akan berhadapan dengan Delta. Delta mengatakan, aku tidak akan segan kalau kalian berontak. Kashinkoji mengatakan kepada Amado, akan kuurus dia, Amado. Boleh tidak? Amado mengatakan, sebenarnya tidak perlu. Kashinkoji bingung setelah mendengar perkataan Amado. Amado mengatakan kepada Delta, saatnya untuk tidur, Delta. Setelah Amado mengatakan itu, Delta tiba-tiba tergeletak dan tak sadarkan diri. Sambil melihat Delta yang tergeletak, Kashinkoji dalam hati mengatakan, itu sepertinya kode darurat untuk menidurkan. Aku curiga aku telah diprogram seperti itu. Amado lalu masuk ke mulut kata Kuchiyose Kashinkoji dan merasa jijik dengan lidah dan air liurnya. Amado mengatakan kepada Kashinkoji, baiklah, kapanpun kau siap, lakukan. Kashinkoji mengatakan kepada Amado, begitu sampai ikuti dindingnya ke kanan. Selamat berburu. Amado mengatakan kepada Kashinkoji, semoga beruntung padamu juga. Kata Kuchiyose Kashinkoji menutup mulutnya dan menghilang. Kashinkoji mengirim kata Kuchiyose-nya ke hutan dekat dengan dinding Konoha bagian luar.
Amado lalu keluar dari mulut kata Kojiose Kashin Koji. Amado mengambil rokok dan merogoh saku jaketnya. Amado mengatakan, aku lupa bawa korek. Masih di markas Kara, Kashin Koji berjalan menuju ruangan Jigen. Sementara itu, tim 10 yang terdiri dari Shikadai, Inojin, dan Chocho sedang berlatih di area terbuka. Chocho memperbesar tubuhnya dan berguling menyerang Inojin. Namun Inojin menggambar seekor burung dan menaiki burung tersebut, sehingga Inojin selamat dari serangan Chocho. Namun Shikadai dari bawah menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Inojin. Inojin pun terjatuh. Shikadai mengatakan kepada Inojin, "Kau lengah, Inojin. Apa kau lupa ini pertarungan area terbuka?" Inojin mengatakan, kalau kau, Shikadai." Kemudian secara mengejutkan, Chocho di belakang Shikadai menyerang Shikadai menggunakan tangan yang berubah menjadi besar. Shikadai berhasil menghindar serangan Chocho dengan melompat. Shikadai mengatakan kepada Chocho, "Aku yakin kau akan terus mengejar Inojin." Chocho mengatakan kepada Shikadai, "Dan aku yakin kau akan berpikir begitu. Jadi aku putuskan untuk mengejarmu." Inojin mengatakan, "Hei, mau istirahat sebentar? Aku lapar." Chocho mengatakan, "Maaf ya, apa kalian mengabaikanku?" Lalu tanpa sepengetahuan Shikadai, Inojin, dan Chocho, Amado bertepuk tangan dan mengatakan, "Itu hebat, sungguh. Generasi baru dari Ino Shikacho. Aku beruntung hari ini. Oh iya, aku kurang yakin. Tapi apa salah satu dari kalian punya korek?" Shikadai menanyakan kepada Amado, Kamu siapa?" Amado hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Shikadai. Amado lalu melangkah maju. Shikadai mengatakan kepada Amado, "Hei, tahan sebentar. Desa Konoha terletak tepat di luar. Katakan urusanmu, Tuan." Amado mengatakan, "Aku akan diskusi langsung dengan ayahmu, Shikamaru Nara. Aku merasa terhormat jika itu terjadi." Shikadai lalu menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Amado. Amado tidak bisa bergerak. Shikadai mengatakan kepada Amado, "Apa kau dengar? Kubilang hentikan. Kau sangat aneh." Amado hanya diam lalu menggunakan peralatan ninja modern yang ada di dalam lengan jaketnya. Saat diaktifkan, peralatan ninja modern ini memancarkan gelombang yang memperlemah indera Shikadai, Inojin, dan Chocho. Jutsu pengikat bayangan Shikadai pun lepas. Saat Shikadai lengah, Amado berjalan mendekati Shikadai. Amado menancapkan jarum yang ada di sarung tangannya kepada leher Shikadai. Shikadai lalu kehilangan kesadarannya. Setelah Shikadai pingsan, Amado mengatakan, "Diamlah sebentar, jangan khawatir. Ini hanya obat biasa. Tapi selama tidaknya dirimu hari ini tergantung ayahmu." Amado lalu mengalungkan sebuah benda melingkar kepada leher Shikadai. Itu adalah sebuah bom. Inojin langsung menghubungi ibunya, yaitu Ino, menggunakan jutsu khas klan Yamanaka. Ino sendiri sedang menata bunga di toko bunganya. Ino terkejut setelah mendengar Inojin memanggil namanya. Ino menanyakan kepada Inojin, "Ada apa? Di mana kau?" Inojin mengatakan, "Ibu, Shikadai. Dia dalam masalah besar. Bisa hubungkan aku dengan Shikamaru Sensei saat ini?" Kemudian Ino berbicara dengan Shikamaru menggunakan jutsu khas klan Yamanaka. Ino mengatakan, "Shikamaru, bisa kau dengar aku? Ini gawat." Shikamaru menanyakan kepada Ino, "Ino, ada apa?" Ino mengatakan, "Dengar aku baik-baik. Shikadai, dia ditangkap oleh seorang pria yang mengaku kalau dia dari Kara. Sebuah bom dililitkan di lehernya." Shikamaru mengatakan, "Apa?" Ino lanjut mengatakan, "Namanya Amado. Sai dan yang lain di sana juga. Amado ingin bicara denganmu." Shikamaru terkejut dan berkeringat mendengar perkataan Ino. Naruto menanyakan kepada Shikamaru, "Hei Shikamaru, ada apa?" Sementara itu, Moegi yang sedang di tempat Amado berada menggunakan jutsu Doton untuk menghambat pergerakan Amado. Moegi mengatakan, "Aku sudah menangkap dia." Saat terbelenggu dengan jutsu Doton Moegi, Amado menyuruh Moegi untuk melihat benda yang dikalungkan di ranting pohon belakang Amado. Benda itu sama dengan yang dikalungkan pada Shikadai. Amado dengan santainya mengatakan kepada Moegi bahwa, "Lihat baik-baik, Moegi. Kau lihat benda yang tergantung di cabang pohon itu. Benar, itu persis dengan yang kupasang pada Shikadai. Aku akan memancingnya untuk meledak sekarang." Benar, tanpa bergerak sama sekali. Dengan perasaan terkejut, Moegi mengatakan, "Apa?" Amado lalu mengatakan boom, dan bom yang terpasang di ranting pohon itu meledak.
Moegi dan Sai yang melihatnya tercengang. Amado mengatakan, "Kau paham sekarang? Tidak ada gunanya menjebakku. Ditambah lagi kalung Shikadai dibuat otomatis kurang lebih 24 jam. Dan hanya aku yang bisa matikan. Jadi jangan bunuh aku ya." Moegi merasa kesal setelah mendengar perkataan Amado. Sai lalu menyuruh Moegi untuk melepaskan jutsu Dotonnya. Moegi pun melepaskan jutsu Dotonnya, dan Amado dapat bebas bergerak sekarang. Sai mengatakan kepada Amado, "Kami mendengarkanmu. Jadi bicara." Amado membersihkan jaketnya dari debu dan mengatakan, "Sebelum itu aku ingin minta maaf. Keadaan yang memaksaku untuk mengambil tindakan seperti itu. Maaf ya, aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi waktuku berharga." Sai mengatakan kepada Amado, "Maaf, tapi aku tidak terlalu percaya itu." Amado mengatakan, "Tidak masalah. Kukatakan padamu, tidak ada waktu lagi. Panggil Tuan Shikamaru Nara cepat." Kemudian secara mengejutkan Shikamaru berbicara dengan Amado melalui jutsu khas klan Yamanaka. Shikamaru mengatakan kepada Amado bahwa, "Baik, aku mendengarkanmu, Tuan." Amado sedikit terkejut dan mengatakan, "Kau siapa?" "Oh, jadi ini jutsu dari klan Yamanaka itu ya? Sangat praktis." Dengan perasaan marah, Shikamaru mengatakan kepada Amado, "Kau bilang tidak ada waktu, jadi langsung intinya saja. Kau punya urusan apa?" Amado menjawab, "Ini adalah masalah yang harusnya dibicarakan pada Tuan Hokage. Tapi aku yakin dia sudah dikalahkan Jigen dan tidak bisa hadir. Dan aku dengar hanya kau yang bermenang saat ini. Itulah kenapa." Shikamaru dalam hati mengatakan, dia tahu. Jadi itu benar kalau dia adalah anggota dari Kara. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino, "Ino, Naruto dan Dr. Katasuke sedang di sini denganku. Bisa kau hubungkan pada mereka juga?" Shikamaru menyuruh Ino untuk menghubungkan komunikasi Naruto dan Katasuke kepada Amado. Ino mengatakan, "Kau pikir ini mudah? Tapi baiklah." Shikamaru mengatakan kepada Amado, "Amado ya, biar kau beritahu. Hokage kami sudah kembali beberapa waktu lalu. Dia ada di sampingku." Amado mengatakan, "Apa? Tunggu dulu. Itu artinya seseorang mengalahkan Boro? Siapa?" Shikamaru tidak menjawab pertanyaan Amado. Kawaki mengatakan, "Suara itu Amado. Apa yang dia lakukan di sini?" Naruto berbicara kepada Amado melalui jutsu khas klan Yamanaka. Naruto mengatakan kepada Amado bahwa ini Hokage ke-7 Uzumaki Naruto. "Bicaralah apa yang kau mau dengan Konoha." Amado mengatakan, "Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Sekarang tidak sia-sia aku datang kemari. Aku akan langsung ke intinya saja. Aku, Amado, ingin membelot ke Konoha." Setelah Amado mengatakan itu, semua yang mendengarnya terkejut. Boruto mengatakan, "Membelot? Apa maksudnya itu?" Amado mengatakan, "Sebagai gantinya, aku akan jadi informanmu. Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki. Semuanya akan aku beritahu." Amado lanjut mengatakan, "Setiap informasi yang kupunya ini akan sangat menguntungkan bagi kalian. Jika pihak Konoha bersedia menerima pembelotanku ini, aku akan menyerahkannya pada kalian tanpa syarat apapun. Dan aku juga akan membebaskan Shikadai tentunya. Sekarang pikirkanlah baik-baik, tapi jangan lama-lama. Waktu sedang tidak berpihak pada kita." Dengan perasaan kesal, Shikamaru mengatakan, "Kurang ajar. Kita tidak boleh percaya padanya." Sementara itu Boruto menanyakan kepada Sumire, "Hei, apa maksudnya dengan pembelotan?" Sumire menjawab, "Maksudnya itu, seseorang tidak bisa lagi tinggal di suatu wilayah ataupun kelompok dengan alasan tertentu. Jadi mereka mencari pelindungan di wilayah lain dan melarikan diri ke sana." Boruto mengatakan, "Jadi begitu ya? Itu artinya..." Sumire mengatakan, "Iya, aku rasa dia melarikan diri dari Kara. Entah apa yang terjadi di sana, tapi sepertinya ia ingin mencari pelindungan di Konoha. Mungkin saja nyawanya saat ini sedang terancam." Boruto mengatakan, "Dia melarikan diri dari Kara?" Kawaki dalam hati mengatakan, "Amado berkhianat pada Kara. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi." Sementara itu Naruto mengatakan, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sai, tahan Amado, lalu bawa dia ke ruanganku. Kita akan menginterogasinya di sana." Shikamaru terkejut dan mengatakan kepada Naruto, "Naruto, yang benar saja." Naruto mengatakan, "Hanya inilah kesempatan kita untuk menyelamatkan Shikadai. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir.
Kita akan putuskan apakah dia bisa dipercaya atau tidak setelah kita mendengarkan cerita darinya. Shikamaru terdiam mendengar perkataan Naruto. Amado mengatakan kepada Naruto, jadi kau sudah menyiapkan kemungkinan terburuknya ya? Dan semua itu hanya untuk satu orang Genin saja? Sungguh luar biasa. Naruto mengatakan kepada Amado, kau mungkin sudah tahu, tapi akan kukatakan sajalah. Jika aku jadi kau, aku tak akan berani macam-macam. Itu tidak akan berakhir baik bagi kita berdua. Amado mengatakan, tidak masalah, jangan khawatir. Kau tidak akan menyesali ini. Percaya sajalah padaku. Sementara itu di tempat Jubi, Code sedang menjaga Jubi. Code melihat Jubi dan mengatakan, tak ada masalah di sini. Selain aku bosan setengah mati. Dari markas Kara, Jigen mengatakan kepada Code, baguslah, aku tidak tahu kenapa, tapi Konoha mewaspadai tempat itu. Jadi jangan sampai kau lengah. Code mengatakan kepada Jigen, dia mengerti. Apakah Boro sudah menghubungimu sesuai jadwal? Jigen mengatakan, masih belum. Sepertinya terjadi sesuatu. Mungkin Uchiha Sasuke muncul. Kau tetaplah berjaga di sana. Code mengatakan, baik, Pak. Code lalu memutus komunikasinya dengan Jigen. Kemudian Kashin Koji datang dari belakang Jigen. Jigen mengatakan kepada Kashin Koji, lama tak jumpa, bagaimana misimu? Kashin Koji mengatakan, sedang ku kerjakan, Tuan Jigen, bahkan saat kita berbicara sekarang. Jigen mengatakan, duduklah, berikan laporanmu. Beralih ke Konoha, di sini Amado sedang diborgol dan berada di ruangan khusus di gedung Hokage. Amado mengatakan, ayolah, biarkan aku merokok. Ceritanya panjang. Aku harus menenangkan diriku sebelum memulainya. Shikamaru mengatakan kepada Amado, jangan coba-coba. Bersyukurlah kau itu masih duduk di kursi. Amado mengatakan, bukankah sebelumnya sudah aku bilang kalau mengikatku itu percuma saja. Kalau kau mau, aku bisa saja meledakkan kepala Shikadai sekarang juga. Kemudian dengan perasaan marah, Shikamaru langsung menekan leher Amado menggunakan lengannya. Melihat tindakan Shikamaru, Naruto mengatakan kepada Shikamaru, tenanglah Shikamaru. Lalu apa yang kau dapat setelah melakukan itu? Ini bukan seperti dirimu. Shikamaru lalu mendudukkan Amado kembali. Masih dengan perasaan kesal, Shikamaru mengatakan kepada Amado, cepatlah, langsung ke intinya saja, sebelum kesabaranku habis. Amado mengatakan, kalau membahas soal putramu itu, kau hanya seorang ayah ya. Mantan jenderal di dalammu akan kecewa. Naruto mengatakan, cukup, kesabaranku ini juga mempunyai batas. Amado lalu terdiam. Sementara di luar ruangan, Boruto, Kawaki, Sumire, dan Katasuke sedang mengintip melalui jendela kaca. Sambil melihat Amado, Boruto mengatakan, ada apa dengannya? Apakah dia akan berbicara? Aku bertaruh, semua ini hanyalah jebakan saja. Kawaki mengatakan, Amado, dia adalah kepala divisi pengembangan dan penelitian Kara. Tidak heran jika dia tahu semuanya tentang Kara. Jigen tidak pernah mengizinkannya keluar. Jadi dia berada di sini itu sudah sama seperti pengkhianatan yang akan memancing amarah Jigen. Aku rasa Amado itu sudah siap untuk mati. Begitulah yang aku pikirkan. Boruto terdiam mendengar perkataan Kawaki. Katasuke menanyakan kepada Kawaki, kepala pengembangan, bukankah itu artinya dialah orang yang merancang tubuhmu? Kawaki menjawab, ya itu benar. Bukan hanya aku seorang, tapi semua cyborg Kara adalah hasil karyanya. Katasuke mengatakan, wow, jadi dialah sang ilmuwan jenius. Jika pembulatannya diterima, maka aku ingin sekali melihat keterlibatannya di laboratoriumku. Ini akan menguntungkan Kawaki juga. Sambil melihat Amado, Kawaki dalam hati mengatakan, apa yang sebenarnya kau rencanakan, Amado? Di dalam ruangan, Naruto mengatakan kepada Amado bahwa, baiklah, mulai jelaskan informasimu pada kami. Bahkan satu sekalipun tidak apa-apa. Diterima atau tidaknya permintaan perlindunganmu itu akan disetujui setelahnya. Amado mengatakan kepada Naruto, Anda ini berani juga Tuan Hokage. Apakah kau ingin Shikadai mati? Naruto mengatakan, kau tidak akan melakukan hal itu. Ya, tidak mungkin. Karena jika kau melakukannya, maka negosiasi kita akan batal dan kau akan mati. Aku tidak yakin kau akan ambil resiko yang seperti itu. Amado mengatakan, aku tidak tahu kemana harus pergi jika Konoha menolakku. Bahkan jika aku berhasil pergi jauh dari tempat ini, aku tidak akan bisa lolos dari Jigen. Jadi aku tetap saja akan mati. Kau harus mengabulkan permintaanku, apapun yang terjadi. Naruto mengatakan, aku ingin mendengar ceritamu terlebih dahulu.
Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu atau mengkhianatimu setelah selesai berbicara nanti. Aku berjanji sebagai seorang Hokage. Amado mengatakan, Hokage ya? Baiklah, mari kita mulai. Sementara itu di markas Kara, Kashinkoji dan Jigen sedang duduk berhadapan. Jigen mengatakan kepada Kashinkoji bahwa aku tidak melihat Kawaki denganmu. Tak pernah ku dengar kau kembali dengan tangan kosong begini. Kashinkoji mengatakan, dia jatuh ke tangan Konoha dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang sayangnya tidak bisa aku selesaikan dengan mudah. Jadi aku memilih mengamatinya dari jauh. Tapi jujur saja, aku tidak percaya saat kau tiba-tiba muncul di depan Kawaki. Kau menyuruhku untuk mengambil kembali Kawaki. Tetapi kau menyembunyikan fakta bahwa kau bisa mengambilnya kapan saja. Aku ingin tahu kenapa demikian. Jigen mengatakan kepada Kashinkoji, apakah itu sangat aneh? Aku memintamu mengambil barang yang bisa kuambil kapanpun aku menginginkannya. Menurutku situasi saat ini semuanya berakar dari jatuhnya pesawat. Itulah alasan utama kaburnya Kawaki. Pertama-tama itu bukanlah sebuah kecelakaan. Seseorang menyerang pesawat itu saat akan transit, dan dia sengaja membuat pesawat itu jatuh. Pemalsuan kecelakaan. Kashinkoji mengatakan kepada Jigen, aku baru mengetahui hal itu. Dari mana kau tahu berita itu? Jigen mengatakan, jangan belagak bodoh. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk melupakan semua sandiwara ini, Kashinkoji. Saat Kashinkoji dan Jigen sedang berbicara, di sudut lain, kata Kujiyose Kashinkoji mengawati mereka. Sementara itu di tempat Amado berada, Amado mengatakan kepada Naruto dan lainnya bahwa kau mungkin sudah mengetahui ini, tapi Jigen itu adalah seorang Otsutsuki, atau juga dia sudah menjadi Otsutsuki. Awalnya, dia hanyalah orang biasa, sama seperti kita. Biar aku jelaskan hal ini. Asal muasal dari Otsutsuki itu, mereka semua adalah makhluk asing dari planet lain. Sederhananya, mereka adalah alien parasit. Mungkin itu kelewat sederhana, tapi harusnya memang begitu. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu memakan kehidupan di setiap planet. Itulah alasan kenapa mereka datang kemari. Lalu mereka pergi ke planet lainnya. Naruto menanyakan kepada Amado, apa maksudnya dengan memakan kehidupan di planet? Bagaimana cara mereka melakukannya? Amado menjawab, dengan bercocok tanam tanpa henti. Mereka menanam sebuah pohon suci di dalam tanah, sebuah pohon raksasa. Akarnya itu tumbuh dalam sekali, hingga menyentuh hampir tiap ujung sebuah planet. Itu sama seperti lumut yang ada di kamar mandimu. Dan itu akan menyerap tiap cakra dari makhluk hidup yang tinggal di planet itu. Shikamaru mengatakan, menyerap tiap cakra makhluk hidup. Jadi itukah yang terjadi pada kami? Amado mengatakan, secara alami semua orang akan mati. Itu sama saja seperti seekor nyamuk raksasa yang menghisap seluruh darah yang ada di tubuhmu. Semua bentuk kehidupan akan mati tanpa ada pengecualian. Naruto mengatakan kepada Amado, parasit alien ini, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Amado menjawab, karena yang akan terjadi selanjutnya setelah pohon suci telah selesai menyerap seluruh bentuk kehidupan, maka pohon itu akan mulai berbuah. Sasuke mengatakan, buah cakra? Amado mengatakan, kau benar. Buah cakra adalah sekumpulan energi dan informasi genetik yang luar biasa besarnya. Otsutsuki terus-menerus memperbaharui dirinya dengan memakan buah itu. Begitulah cara spesies mereka berevolusi. Mendengar perkataan Amado, Katasuke mengatakan, luar biasa. Boruto mengatakan kepada Katasuke, tidak kusangka, ini malah membuatmu bersemangat. Amado lalu menanyakan kepada Sasuke, Uchiha Sasuke, apa kau pernah pergi ke sana? Pergi ke tempat itu? Sasuke menanyakan kepada Amado, apa maksudmu? Amado mengatakan, jangan belagak bodoh. Kau pasti sudah mengetahui koordinat tempat itu dari data pesawat itu kan? Tempat itu hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktu. Benar, akulah yang menanamnya di sana. Seperti itu agar kalian bisa dengan mudah menemukannya. Aku ingin kau mengenalnya terlebih dahulu. Sasuke mengatakan, Otsutsuki itu bentuk tanduknya hampir sama, tapi itu bukan Jigen. Jadi siapakah dia? Amado mengatakan, tunggu sebentar. Cerita ini akan berurutan, karena cerita ini cukup rumit. Perlahan-lahan aku ceritakan. Karena kau sudah pergi ke sana, maka kau pasti sudah melihat Jigen berekor 10. Dia berbeda dengan yang pernah kau lawan sebelumnya. Sayangnya, aku sendiri tidak tahu dari mana dia berasal. Tapi Otsutsuki itu selalu saja menggunakan Jubi saat menyerang planet.
karena Jubi itulah yang nantinya akan menjadi pohon suci. Jubi adalah bibitnya. Pertama-tama mereka menanam Jubi di dalam tanah. Ia akan tumbuh jadi pohon suci dan memakan seluruh isi planet, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah cakra. Saat mereka memanen buah cakra, mereka tak lagi membutuhkan planet itu. Mereka akan pergi ke planet lainnya dan mengulangi cara yang sama. Itulah Otsutsuki. Naruto mengatakan kepada Amado, "Kau menceritakan hal-hal yang membuatku bingung. Tapi berarti sekarang ini Jigenlah yang berniat menghancurkan planet kami saat ini juga kan?" Sasuke mengatakan, "Tidak, aku tidak yakin. Orang itu adalah orang yang menaruh karma pada Jigen. Aku rasa begitu." Sasuke mengatakan kepada Amado, "Kau bilang Jigen itu hanyalah manusia biasa. Dia menjadi Otsutsuki akibat dari karma, benar kan?" Amado mengatakan, "Pemikiranmu tajam sekali, Uchiha Sasuke. Kau tepat sekali." Boruto mengatakan, "Apa maksudnya itu?" Sasuke menanyakan kepada Amado, "Bicaralah, apa sebenarnya karma itu?" Amado mengatakan, "Ya, apa yang kukatakan hanyalah permulaan saja. Bagian terpentingnya akan dimulai sekarang." Kemudian secara tiba-tiba kacamata Amado memunculkan bintik cahaya. Amado mengatakan, "Tunggu sebentar, aku mendapatkan pesan dari rekanku. Maaf Shikamaru, bisakah kau taruh kacamataku itu di salah satu sudut meja lalu arahkan ke dinding?" Shikamaru mengatakan, "Tunggu dulu." Amado lanjut mengatakan, "Jangan khawatir, aku ingin negosiasinya berjalan lancar. Jadi cepatlah, lakukan saja." Atas izin dari Hokage, Shikamaru lalu melepaskan kacamata Amado dan meletakkannya di atas meja sesuai permintaan Amado. Kemudian layar proyeksi pun muncul dari kacamata Amado. Semua yang melihatnya terkejut. Layar proyeksi tersebut memperlihatkan Kashinkoji dan Jigen yang sedang duduk sambil berbicara. Layar proyeksi itu terhubung dengan mata kata Kuchiyose Kashinkoji. Pada layar proyeksi, Jigen mengatakan kepada Kashinkoji, "Tidak ada gunanya berpura-pura, Kashinkoji. Kau bekerja sama dengan Amado untuk menjatuhkan pesawat itu agar Kawaki bisa melarikan diri." Melihat Kashinkoji di layar proyeksi, Shikamaru mengatakan, "Kashinkoji?" Konohamaru menyebutnya dalam laporannya. Boruto yang juga melihat Kashinkoji di layar proyeksi mengatakan, "Topeng itu orang yang mencoba membunuh kita." Kawaki mengatakan, "Kashinkoji membiarkanku melarikan diri? Apa-apaan ini?" Amado mengatakan, "Kashinkoji, dialah satu-satunya rekanku di Kara. Dia berbagi penglihatan dengan kata pengintai miliknya secara langsung." Katasuke mengatakan, "Apa? Bagaimana bisa?" Naruto mengatakan, "Inikah siaran langsungnya? Apa-apaan mereka itu?" Amado mengatakan, "Terus saja melihatnya." Karena Jigen terlihat pada layar proyeksi, Kawaki memberitahu Boruto mengenai Jigen. Boruto akhirnya melihat dan mengetahui Jigen untuk pertama kalinya. Di markas Kara, Jigen mengatakan kepada Kashinkoji, "Aku ingin tahu, Koji. Aku tidak berniat memarahimu karena membiarkan si Kawaki itu kabur. Aku ingin tahu motifmu dan juga Amado. Apa yang akan kalian dapat hingga berani menentangku? Itulah yang membuatku tertarik. Aku kira semua orang di sini sudah setuju untuk mendapatkan buah cakra di planet ini. Apa yang akan kau dapatkan dengan menghancurkan rencanaku itu?" Kashinkoji mengatakan, "Kau berpura-pura bersikap tenang, tapi kau bahkan tidak bisa menyembunyikan nafasmu yang tersendat itu." Jigen mengatakan, "Apa katamu?" Tanpa berpikir panjang, Kashinkoji lalu melemparkan shuriken kepada Jigen. Namun Jigen dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan menusuk Kashinkoji dari belakang menggunakan batangan hitam. Jigen mengatakan, "Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Katakan semuanya padaku terlebih dahulu." Kashinkoji merasa kesakitan, namun tubuhnya kemudian menghilang menjadi asap. Tubuh itu hanyalah bensin. Jigen yang melihatnya mengatakan, "Tipuan, lucu sekali." Di belakang Jigen, Kashinkoji mengatakan, "Motifku itu sederhana saja. Aku tidak tertarik dengan buah cakra sedari awal. Aku diciptakan untuk membunuhmu." Itulah akhir cerita anime Boruto episode 212. Cerita ini berdasarkan manga Boruto chapter 43 akhir, chapter 44, dan chapter 45. Oke semua, jadi itu dia cerita lengkap dan informasi mengenai anime Boruto episode 212. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah.